nanti kau bakal merasakan di mana di satu titik kau berhasil membuat orang sukses dengan tanganmu, tapi ujungnya kau dihantam dari belakang. Gara-gara kau sudah tidak bisa menguntungkan lagi untuk dia. Oh, sering lah itu di dunia nyata pun banyak ya kayak gitu. Nggak, ini kalau gue sih alhamdulillah yang sama gue nggak ada yang nggak kenal. Alhamdulillahnya. Tapi mungkin sialnya gue baru di titik ini. Tapi memang kurasa gini loh, kan si Bule ini kan pernah bilang kalau gue itu selama gue pacaran sama orang gue itu nggak pernah ada bermasalah. Tapi kok sama yang ini kok bisa bermasalah, aku heran gitu loh. Ya kak, kayaknya memang raja beda, bet. Gue sama mantan-mantan gue yang lain, hubungan gue bagus. Mungkin Ya karena memang mungkin lu waktu itu pecongannya kalau sama lekong eslong kayak ini, sementara sama ini yang bincing gitu. Jadi mungkin karakter kalian sama. Ketika kalian menyalakan api, dua-duanya sama-sama terbakar itu mungkin. kalau gue tuh nutupin itu udah lama deh, pokoknya gue nutupin kalau gue tuh udahan. Emang momennya aja, momen sialnya aja. Tapi mah jujur sih Desa Cakrabuana loh semenjak sama lu loh. Memang semuanya pada ngomong begitu, mau gimana? Hidangan cuco. Tapi ya Mukria cuco gitu terawat mak gitu Desa. Ikhlaskan. Tapi ya cinta. Ya cinta lah bun. Cinta sayang. Cinta sayang Beb. Cuma kalau sudah almarhum ibu yang dimaki, aku nggak bisa. Lah. Oh, iyalah kalau udah Awal mulanya aku pergi, kan awal mulanya kan aku mau nemenin dia ke salah satu ke kota yang dimana dia tinggal untuk dekat sama orang tuanya dia. Tapi begitu orang tua aku dimaki di situ di detik itu, karena aku nggak suka orang ribut bawa orang tua. Iyalah, jangan orang tua dibawa-bawa, benar. Detik itu juga langsung aku tinggal, langsung rasa itu hilang. Dar. ingat Kiki, kau kalau berantem sama orang yang bawa orang tua tadi kau bilang kena bapak kau laki-laki kayak kau gitu. Ya Kau memang bilang bapak kau laki-laki kan? Loh, bapakku nggak laki-laki, bapakku bincing ya. itu ya mampu kau lah. Intinya kan memang bapak kau laki-laki itu fakta loh. Biarpun dia benci tetap berkenti kan? Tetap lekong lah. Nggak, tapi memang aku pernah punya bapak angkat bincing wah. Dan gue tuh tipikal orang gini. Alhamdulillahnya ya mantan-mantan gue yang dulu. Kocak. Kalau mereka tidak bisa berbuat baik, minimal jangan jahat. Betul. Dan semua yang keluar dari mulut dia, itu tidak ada yang bisa dibuktikan. Satu pun. Karena nggak logika. Bukannya aku tidak mau direndahkan ya, tapi aku tidak serendah orang yang bisa dibilang aku mau numpang hidup sama orang. No, nggak bisa. Ya makanya aku juga agak bertanya-tanya, masa iya sih sekelas bule gitu maksudnya. Makanya aku bilang kan, coba buktikan satu aja bukti transferan yang bisa dia buktikan, aku kembalikan 10 kali lipat detik itu juga. Tapi katanya itu apa namanya apartemen aja dia yang bayar katanya. Aku agak shock Buktikan. juga, Wak. Aku bilang nah, nah, sekarang begini, kalau misalkan apartemen yang bayar dan ini apartemen dia, kenapa aku yang bertahan bukan aku yang diusir? Betul. Makanya aku bilang logikanya gitu loh maksud gue. sekarang gak boleh maju di boti dia kan. Di boti dia. Katanya kok cuma modelan Grab aja boleh, ya Allah. Pakai otak. Mana ada sih boleh modelan Grab? Aku udah ketemu sama dia. Mana ada sih? Kau tengoklah sekian banyak orang yang ada di persidangan yang paling penjala itu cuma si bule. Kau pikir mana ada orang modelan Grab kayak begitu?
Jangan bodoh kau. Kalau si Dendi masih bisa lah dibilang dia kayak modelan Grab. Mulai memang si Kiki kau tengok, mulai si Obet pantai. Ya, mereka ini jauh kali, jangan jauh kali, Obet anjing. Kau kadang-kadang multa kau, kantor kau. Dia bilang gitu. Dia bilang begitu. Iya memang Ya, di ya mata enggak. mantan gini. Eh Sampai gini, bule Bet. itu Sampai akhirnya gini. Sampai akhirnya gue tuh ada di titik yang gue udah serahin semuanya sama yang di atas, yang gue bilang, oh ya udah, berarti selama ini gue baik, dibalasnya kayak seperti itu kan. Sampai gue bilang sama netizen, apapun yang dituduhkan, yang disuruhkan, kalau misalkan kan disuruh untuk menghantam aku, menghujat aku, lakukan kalau bikin kalian bahagia, tapi jangan pernah hujat dia. Kenapa? Karena orang yang menghujatnya lebih parah, yang menghantamnya lebih parah, itu sebenarnya mentalnya sebenarnya dia hancur. Cara dia mempertahankan mentalnya dengan apa? Menghujat atau merendahkan orang lain. Karena dia sadar dia rendah. Jadi dia bikin gimana caranya orang biar lebih rendah daripada dia. Aku balasnya pakai apa? Pakai data. Kayak contoh, dia bilang, aku suka, Bang John, welcome. aku suka yang Jumat berkah, aku nggak transfer. Kalau misalkan aku bisa membuktikan, dia bakal kasih netizen 5 kali lipat lebih banyak daripada yang aku kasih. Kubuktikan semua ke netizen, DM-nya sama netizen, SS-an. Nah sekarang lagi ditagih tuh sama netizen 5 kali lipatnya. Karena apa? Gue itu walaupun gue ngasih orang nggak banyak, tapi gue jujur, gue amanah. Kayak gitu. Maksudnya kita tuh kalau ngebalas orang, ya kasih datanya aja. aja. Kayak misalkan dia bilang, lu kalau misalkan di bule itu ngomong apa ya, bahasanya tuh pokoknya yang nggak bisa diterima sama nalar gue. Jujur gue sempat kena mental tau. Jujur aja. Kena mentalnya tuh bukan karena sayang cintanya. Gila, gue udah sebegininya, tapi lu bisa ngefitnah tanpa lu berpikir. Apa yang lu ngejelekin orang pakai handphone yang orang itu kasih. Kalau gue jadi lu, gue malu. Ngerti nggak, Bet? Kena mentalnya Iya, gue tuh begitu. ngerti karena gini bule, ketika ketika gue di apa ya, di framing atau gue di ini sama temen yang udah gue kenal cuma sebatas di TikTok aja, gue udah kena mental, apalagi lu yang sama mantan. Gila Wak, orang kayak mana nggak orang. Iya, gue tuh sampai sebegitunya. Dan akhirnya apa misalkan kayak gue belajar apa yang dituduhkan ke aku tentang konotasi kejiwaan, ya itu sebenarnya ada di dia. Karena apa? Gila-gila klarifikasi yang kalau misalkan kita tanya buktinya nggak bisa. Padahal simple kan. Kalau sekarang gue tanya sama lu masa nggak mau sih? Gue bilang, lu bisa buktiin nggak kalau gue makan duit lu? Lu tunjukin satu bukti transferan ke rekening gue transfer 10 kali lipat detik itu juga kalau emang ada buktinya. Kalau gue ngomong kayak gitu, lu buktiin nggak? Lu pernah transfer Tapi gue? sebenarnya yang kemarin gue tapi kemarin itu sebenarnya yang gua ini ya, yang gua tangkap itu seperti ini dibilangnya. Jadi kerjaan dia itu kerjaan dia itu lu yang handle, dia yang kerja, transferan itu ke lu, begitu maksudnya bule. Nah, sekarang gini, itu pun udah pernah dibahas dan aku bilang, coba kalian cek sejak awal sampai detik ini. Kontak manajernya aja yang gua nggak tahu kontak itu kontak siapa. Dan itu juga aku bahas. Kalau ada uang yang masuk ke rekening aku 1 kali aja, aku kembalikan 10 kali lipat, tapi tidak bisa dibuktikan. Makanya aku bilang konteks kejiwaannya emang keganggu. Paham? Jadi itu kalau ngomong dia nggak mikir. Nah itulah gue ngerasa, oh ya udahlah. Awalnya gue tuh diem, Bet.
Tapi gue jujur ya, Ki, gue tanya sama lu, Ki, lu kan tahu nama dia itu karena dari siapa? Dari bule Erel. Iya, gue nggak tahu, tapi dia seolah-olah dia membranding dia itu bahwa dia itu sudah terkenal sebelum ketemu bule. Bingung gue. Nah, sekarang katanya kayak di penjara, di apartemen, kau nggak kasih pulang. Mikir nggak kalian yang nganterin dia ke sana siapa? Kalau emang nggak dikasih pulang, ngapain gue ikut? Maksudnya Buat dia di nganter. penjerong. Hah? Maksudnya dia Iya, di penjerong apa gimana? Iya, jadi masa kayak dia tuh terkekang dan kayak dipenjerong kalau di sini, Terkekang. di sini. Sementara gue yang nganter, dan yang gue nggak nyangka dibilang gue menjauhkan dia dari orang tuanya. Demi Allah, lillahi ta'ala, justru aku yang mendekatkan dia lagi. Jangan bayar Desa hutang-hutang nyokapnya. Desa itu Nah. mengklaim bahwa Yes. itu mengekang, nggak boleh kemana-mana. menjalankan Ya, katanya gue ngelarang ibadah. Sementara anak-anak aja lihat, netizen juga lihat kalau gue nungguin dia di bawah kalau dia lagi gereja. Katanya boleh goblok, bodoh. Gak sebodoh itu sih Itu tuh, boleh juga. nah ini tuh maksudnya kayak karena case misalkan kayak merasa superior dan pokoknya aku nggak bisa menyimpulkan dia kenapa, tapi kayaknya arahnya ke seperti itu. Karena menjatuhkan dari segi bukti, data dan fakta nggak bisa, karena gue semua pegang data kayak misalkan pembelian tiket, pembayaran apartemen, bla 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 bla. Jadi akhirnya ke fisik nggak kena, akhirnya ke yang kayak tadi bau lah bla bla bla. Tapi dia tuh menceritakan diri dia sendiri. Ya itu tadi yang gue bilang, itu insecure namanya. Makanya aku bilang sama netizen, jangan pernah serang dia karena mental dia tidak sekuat aku. Andaikan mentalnya dia kuat, dia bertahan, dia diam, ikhlaskan. Sampai dia, coba aku tanya sama kalian, kalau kalian masih cinta sama orang, pasti yang ada di otak kalian cuma dia kan. Iya. Makanya pada saat dia sekarang pacaran dengan orang lain pun gue kasihan. Karena apa? Karena orang itu cuma punya raganya, tapi hatinya tuh orang cuma gue. Makanya dibahas terus. Ember. Berarti dia masih belum terima putus. Nah, sementara gue udah berapa lama ini diem. Maksud gue sejelek-jeleknya ibarat kata, walaupun tidak bisa dibuktikan kejelekan itu, tapi sejelek-jeleknya lu udah pernah dibantu, lu udah pernah saling sayang, lu udah pernah ini, sudah cukup. Kalau gue ya. Gitu. Tapi mungkin gini loh boleh, mungkin ada sesuatu yang memang menjadikan dia, oh lumayan lah untuk jadi bahan perbincangan, oh lumayan lah untuk jadi Ya memang itu tujuannya. Memang itu tujuannya, Bet. Ya kau tahu sendiri, maksudnya insya Allah gue bukan orang yang suka meninggi. Tapi kalau dia tidak membahas aku, ada nggak penontonnya? Sampai 6 kali lebih pernah loh kalau bahas gue. Tapi ya, maksud kemarin aja gue lihat dia penontonnya sampai 1,5 Kak. nah, tapi harus cerdas maksudnya netizennya. Jangan cuma katanya. Minta buktinya. Kayak sekarang yang dia minta, yang dia bilang, kalau boleh bisa membuktikan dia berbagi Jumat berkah kepada netizen, bla 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 bla, gue balikin 5 kali lipat. Minta tuh 5 kali lipat. Karena Iya. aku buktikan. Kata gini boleh, gue ngelihatnya itu penonton dia itu hater kau yang dia bolak-balik ke room kau, balik lagi ke sana untuk laporan. Ya, itu netizen. Makanya kalau di aku bawaannya nyantai. Kenapa? Karena udah paham. Nah, kalau case kayak kemarin aku ke kau, Bet, itu namanya respect. Paham? Mending aku langsung tanya, tapi tidak ku sosmedkan. Itu namanya Walaupun respect. Walaupun salah, kenapa nggak kau sosmedkan? Boleh biar ramai. Ya kau udah diselipetkan rame, kau bawa perasaan. Nggak ada aku bawa perasaan, itu cuma main-main aja. Aku tuh biasa. Mami Obet parah, maksud kau? Kok parah pula aku? Tiba-tiba ke Obet yang parah. Netizen ini pun kadang-kadang hantu. Bodoh.
gitu. Makanya jadi pembelajaran ke gue bahwasannya tidak semua yang kita perlakukan baik akan baik ke kita. Benar Kak Bule, betul. Jangan kau Cece, jangan kau seolah-olah kau Benar loh. Belum tentu kita berbuat baik sama orang, orang itu akan berbuat baik lagi sama Ya. kita. Nanti kebaikan itu akan ada. Akan ada datang dari orang lain, bukan dari orang itu. Enggak kok, Mami udah Obet luka dua, Mami Obet dua kaki kecewa. Kalau misalnya kaki aku ada 8, bukan manusia, setan. nggak ada bahas lagi kok. Udah nggak ada bahas lagi kok dia. Intinya Tapi nanti mungkin kalau intinya nanti kalau ada pembahasannya apa, kalian minta Mami bukti. Obet. Kalian minta buktinya. Karena bagi aku, kalau aku tuh pribadi, setelah aku misalkan putus dengan siapapun, hidupnya udah selesai sampai situ aja. Izin host mau jemput bule kemarin order tapi belum bayar. Micet nggak coy. Parah dan parah Mami Obet. Berarti dia Suka-suka itu masih kau. berharap kembali sama Kak Bule. Ya nggak Enggak, tahu. intinya kalau menurut gue sih belum bisa move on aja. Move on Iya, aja. dia masih berharap loh. Sampai akhirnya kan, sampai Atau akhirnya enggak kan, dia mempublikasikan hubungan dia dengan yang sekarang enggak? iya. Oh itu tujuannya untuk bikin kau panas bule. Benar, dia bikin panas-panasin. Masalahnya aku nggak panas. Masalahnya kau kasihan malah. Buat apa kamu menjalani hubungan tapi yang kau bahas masih mantanmu? Yang dipesan bule yang Ini tetap ceritanya kita. masih saling cinta dong, kata Kak Novi. Kalau gue jujur sayangnya ada, tapi udah nggak cinta. Jadi gini, dibilang sayang itu karena gue nggak mau munafik segitu dia menghantam gue, dia tetap manusia yang pernah ada di hidup gue. Tapi kalau untuk cinta lagi, enggak, karena kecewa. Kan kadang-kadang si bule ini kau nggak dengar apa suara kencing kau. Lah kalau gue kan memang dari dulu kayak gini apa adanya. Itu pada dibilangin ini kencing tuh, pipis tuh. Tapi kalau untuk umpamanya tuh, gua ada namanya bule itu umpamanya kalau dia ngajak balikan kau mau? Enggak. Enggak lah, gila aja kalau dia mau, udah dibilang katanya bule bau lah, udah dibilang katanya bule ini Enggak, no. ambil duit dia dan lain. Kalau itu Betul. kalau itu bisa kumaafkan, Bet. Orang mau ngatain gue bau, orang mau ngatain gue miskin, orang mau ngatain gue mau kondo, orang mau ngatain gue numpang hidup, itu bisa gue maafkan. Contoh deh kayak jahatnya dan digiling dulu, ngehina gue habis-habisan, bisa gue maafkan, bahkan gue sayangin jadi anak gue enggak. Tapi kalau sudah ngatain orang tua, tidak ada kata maaf. Yang ada di kepala gue cuma itu. Sebegitu sayangnya gue menyokap dia, tapi segitu jahatnya dia sama almarhum nyokap gue yang dia tidak tahu. Oh, si bule si dan si Dandi itu hadir waktu itu jadi hater lu, Mak. Dan dia itu habis ngajar gue dulu. Emang lu kira dia pengikut gue ini? Halo Theo. Dan dia tuh dulu haters gue, Bet. Gua nggak Sekarang tahu. dia nggak sama Kak Bule lagi, Dandring. Dan dia kan masih di Masih, Medan. Oh, Nanti di dia Medan. nanti di balik Jakarta. Berita dia ngehantam gue tuh abis. Lu tanya sama netizen. Gua nggak tahu, gua tahu nih. Ketemu di persidangan. Oke Theo, oke. Ntar sore. Ketemu di persidangan. Kicap tuh. Tapi gue kan bukan tipikal ya. Maksudnya apa yang lu lihat di sosial media pasti bakal beda pada saat lu ketemu gue secara langsung. Iya. Karena gini loh. Benar. Branding. Gua nggak munafik ya. Gua ketemu secara langsung itu auranya beda. Si bule itu beda kata gua. Bukan orang yang suka baku hantam.
Ramah, dia tuh ramah. gitu. Nah, jadi udah ini ya, pokoknya Dandi tuh hatersku dulu. Cuman ramahnya itu sama orang yang dia kenal. Kalau nggak kenal ya ih siapa lu ya Nah, gitu. emang ya itu branding image gue kayak begitu. Benar itu. Iya. Itu benar. Branding image gue. Tapi di balik itu pun masih tetap bisa mau, maksudnya disamperin ya tetap salam, tetap apa tetap. Iya, jadi kayak misalkan kalau gue tuh tipikal orang yang misalkan gue ngeliat orang aja nih, misalkan kita ketemu, gue pasti kayak yang Kayak cuek, judes. jutek gitu. Tapi kalau kalian nyapa duluan, ya kayak gitu. Berarti Iya. mukanya garang, hati Hello Kitty ya, Bu. Ya, pokoknya poinnya kayak gitu. Poinnya kayak gitu. Boleh kerja waktu jadi ibu kos. Sebenarnya nggak cocok dia jadi ibu kos sebenarnya. Jadi perawan desanya dia cocok. Yang cocok jadi ibu kos itu sebenarnya Jadi Miss apa, Fak. Mami? Aku aja pernah bermasalah dengan curhat ya Wak ya kau di sini ya. Bersama siapa? Lu berapa lama sih boleh sama mantan lu itu? 5 bulan kayaknya. Tapi ada nggak di balik itu settingan-settingan yang memang mohon maaf nih ya, mohon maaf. Kan kita juga nggak ini ya, mungkin karena di media sosial. Jadi gua mikirnya ini ada unsur settingan nggak, maksudnya sedikit-sedikit settingan kayak gitu nggak? Oh, kalau settingan ada dong. Branding image-nya dia kan sebenarnya yang kalian lihat sekarang dia ngamuk-ngamuk dia tantrum itu ide aslinya. Oh, berarti yang selama ini cuma settingan. Yang branding kayak misalkan dia diem dan bla 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 bla, itu branding image yang gue bangun. Tapi dia bilang katanya kau MPD mah. Nah sekarang makanya ini itu yang selalu gue bilang, NPD itu apa kalian pelajari dulu, ciri-cirinya bagaimana tinggal kalian nilai yang NPD yang mana. Jadi kau katanya kadang-kadang kau suka tantrum sendiri, ngacak-ngacak apa, teriak-teriak kayak gitu mak. Nah ya apa ya, gue paling cuma bisa bilang kalau teriak-teriak bla 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 bla, kalau konteks Lu udah teriak ya emang iya ya. kalau konteks pada saat ada kamera mungkin iya. Tapi kalau NPD ini kan narcissistic personal disorder. Setelah gue ada tahu kata narcissistic personal disorder yang keluar dari mulutnya itu, gue pelajari narcissistic personal disorder ini kayak manipulatif, terus dia merasa superior, dia harus diutamakan, dia merasa powerful, gila klarifikasi. Nah, tapi kalau menurut gue NPD Nur seperti ini loh, ketika dia melakukan sesuatu beberapa detik, beberapa menit kemudian dia akan lupa sama yang apa dia lakukan. Contohnya gini, ya itu termasuk. Ketika kau nusuk orang, kok pisau masih kau pegang, tapi kok bisa bilang aku nggak melakukan itu, padahal pisaunya ada di tangan kau. Ya itu sekarang apa yang terjadi sama dirinya kayak mana? Yang katanya dia ngidupin aku selama ini, tapi ujung-ujungnya malah nggak dapat apa-apa selama sama aku. Jadi konsep yang menghidupinya kayak mana sementara dia aja berharap dari aku. Itu ada dandring di bawah, Kak. Berarti kan yang NPD yang mana gitu loh maksud gue. Dia bisa loh bilang anak-anak yang tinggal sama gue itu numpang hidup. Padahal sementara anak-anak itu bayar. Di sini tempat tinggal anak-anak bayar, Bet. Kayak ngekos Tapi gitu kalau soal, berarti. karena gue mau memberikan tanggung jawab sama mereka. Betul lah ya, ada tanggung jawabnya. Tapi kalau makan semua gue backup. Padahal kalau mau ibarat kata nge-backup makan tiap hari 150.200 dibandingkan ngebayar apartemen, mendingan bayar apartemen nggak sih? Iya, Lebih benar. murah. Tapi aku mau anak-anak buat tanggung jawab dan tidak pernah keluar dari mulutku anak-anak numpang hidup sama aku. Kenapa? Karena aku tidak mau orang yang di sampingku tuh diinjak orang. Coy, yang typing NPD itu narapidana ya hehehe. Katanya nggak ada duit kau bule. Yang OP 200 juta itu cuma endorse bukan uangmu. Nah,
Yang OP 200 juta keluar cuma endorse, itu keluarnya dari mulutku karena dia ngeklaim dia yang membayar. Mami Obet kok sering menggiring opini, maksud kau apa kok menggiring opini? Aku kan cuma bertanya sama si Bule. Ini bertanya, nggak masalah. Ini bertanya. Keluar kalimat endorse itu dari mulutku pertama. Karena dia yang memframing bahwasannya dia yang membayar. Tapi kan kita juga tahu loh Bule, kita juga tahu kan kau pernah bilang bahwa kau di Iya. endorse. Iya, makanya aku bilang Dan itu endorse- kalimat endorse endorse kalimat itu kan endorse sama itu kau, dari kan? iya, kalimat endorse itu dari mulutku kan. Thank you Kak Daily. Betul, terus kan endorse itu tapi endorse itu kan atas nama kau kan? Nah, pintar. Pintar. Dan bukan hanya kau doang kan yang dapat endorse, kayak contohnya si Miss Gossip juga dapat. Betul. Iya loh, itu bukan rahasia umum loh. Bule kan pernah ngomong. Itu aku ngomong. Lisa Mariana, Barbie Kumalasari. Tapi gini loh, bukan gini. Si Bule ini kan endorse itu kan tidak memalukan. Justru endorse ini menurutku suatu Iya, kebanggaan. lu bervalue gitu loh. Mm-mm. Coy. Iya, endorse itu ya harga yang dia bayar buat kita sama aja dibayar. Bayaran. Dan gini, kalau orang endorse satu orang aja, satu klinik endorse satu orang aja, mereka mikir berkali-kali loh. Ini Bule Rel bisa ngendorse bawa 2 orang. Kalau bukan karena aku, bisa dapat nggak? Ini bukan yang meninggi ya, Nominalnya, tapi Mak. logika. Nominalnya berapa, Mak? Nominalnya berapa kalau misalkan diuangkan? 135 juta. Untuk dua itu. Itu nota, kalau berdua beda, aku sendiri 315 juta. Itu ada notanya semua. Nah, itu kan berapa? Aku sendiri 315, yang satunya 135. By the way, Mami Obet sudah ada yang endorse. Mudah-mudahan kedepannya sayang, kalau sekarang belum. Karena kan Mami Obet ini apalah. Makanya gue numpang pacar sama si Bule. Nah gini, kalau misalkan dia bilang dia bla 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 bla, ya itu minta aja. Yang kemarin terus ada kan kemarin si Queen yang siapalah itu cewek yang di samping dia yang bilang mau bayarin utang-utangnya kalau dia punya utang sama aku. Aku udah list utang-utangnya. Itu kalian tagih uangnya buat kalian semua netizen. Buktikan omongannya. Kalian bagi aja. Berapa, Wak? Ya lumayan sih. YouTube juga. Enggak lo, kok kerja kok. Bilang kok Robin kerja kok kerja kok. Ya kalau misalkan gue tidak akan pernah menghakimi kayak misalkan katanya dia orang kaya terus enggak lah dia miskin, gue nggak suka kayak gitu. Kalau misalkan dia kaya ya alhamdulillah, buktikan saja. Karena kaya, miskin, baik, jahat itu penilaian bukan pengakuan. Jadi orang menilai bukan keluar dari mulut. Orang lain yang menilai, betul. Yes. Mami Obet sih jadi susah dapat endorse. Bukan itu, Wak. Jadi gini loh, untuk mendapatkan endorse dari seseorang itu kita harus membranding diri kita sendiri. Kalau kita misalkan masih numpang sama orang atas nama, gua kan berdiri, gua nggak munafik, gua berdiri di atas nama Nikita Mirjani, Novi Pratiwi. Jadi branding Nah, gua kalau gini, kalau misalkan ada kalimatnya kayak war susah dapat endorse, itu enggak ya. Endorse itu juga gini. Endorse itu selain satu value, bukan berarti si Obetnya tidak punya value. Ada beberapa brand yang memang maksudnya mungkin dia tidak bisa untuk membawakan produk ini, atau ada juga influencer yang tidak mau ambil endorse. Jadi bukan berarti nih orang, jangan kalian pikir orang banyak endorse itu berarti dia value-nya bagus, engagement-nya bagus. Bisa jadi endorse-nya murah. Aku pernah juga ditawarin waktu aku pernah ngambil juga endorse waktu itu batik, terus snack cemilan-cemilan kayak gitu. Ya ada lah, paling pernah kan 3 kali kayak gitu ya, tapi ya kayak mana? Itu pun aku juga ditawarin, ya aku ambil walaupun memang murah. Lumayan kan. Uang kakak katanya uang palsu, Kak. Sekarang kalau misalkan pakai uang palsu, sampai detik gini gue masih di luar, lo bayangin. Harusnya udah di penjara netizen.
Enggak, ini yang kotak-kotak yang di lemari kau katanya itu kosong semua, boleh yang barang-barang branded itu. Kalau itu pun bukan rahasia. Itu dikasih oleh salah satu orang namanya Mama Moka. Dan aku tuh bilang, aku tidak pernah suka namanya pakai barang KW. Tapi aku tidak mungkin menolak Pemberian orang. pemberian orang. Iya. Jadi aku ambil dan aku kasih lagi ke orang. Yang aku pakai, yang paling mahal yang aku pakai, Balenciaga, harga 30 juta itu diskon. Sama Coach harga 8 juta. Sama ada LV Letugo. Ya, kalau kau lihat, kalau kalian memperhatikan ke persidangan, tasku selalu warna hitam. Sampai ada waktu itu komen, tasnya kok itu mulu. Karena itu pencapaianku. Walaupun cuma 30 juta tapi itu asli. Iya loh. Nah, jadi kalau yang dibilang di apartemen itu ibaratnya banyak barang KW, betul. Itu yang ngasih Mama Moka. Tidak aku tolak tapi aku bagi ke orang lagi. Termasuk dikasih ke ibunya dia. Sama ke teman-temannya dia. Gitu. Pokoknya rata-rata kalau kayak LV Letugo aku dikasih. Yang beli sendiri itu Coach, Balenciaga itu dikasih, sama ada satu Hermes Kelly. Itu asli, itu dikasih. Karena maksudnya gini, gue berpikiran kayak kita berhak untuk membranding diri kita siapa saja. Kayak misalkan di sosmed, kita membranding diri kita seolah-olah kita kaya raya. Misalkan. Itu konsep konten namanya. Ya kan? Tapi kalau untuk membeli barang yang aku rasa, oh belum kapasitasku, gue nggak usah. Kayak contohnya, gue sekarang pakai 17 Pro Max sama S26 Ultra. Yang dibutuhkan sama seseorang, itu zaman sekarang bukan fungsi, tapi gengsi. Ya kan? Ya. Tapi mau tidak mau aku beli, kenapa? Karena ini kebutuhanku sebagai konten kreator. Kalau kayak tas yang harus ratusan juta, kalau selagi gue dikasih ya gue terima. Tapi buat apa gue beli? Mendingan ngebangun rumah lagi gak sih di kampung? Betul. Mending Nah, tapi gue nggak pernah marah. Maksudnya kayak dibilang gue miskin, bla 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 bla. Setidaknya si miskin ini pernah membantu orang yang lebih miskin gitu loh. Karena balik lagi, kaya, baik, buruk, jelek itu penilaian bukan pengakuan. Bener nggak? benar. Nah, makanya dari kemarin-kemarin Bet, gue tuh nggak mau klarifikasi. Kenapa? Karena nggak penting. Ya gue kalau udah ngomong pasti gue kasih bukti. Nah sekarang akhirnya dia dicecer kan sama netizen. Tuh perkara sumbangan Jumat berkali 5 kali lipat tuh minta tuh sama dia tuh. Minta tuh. Gue udah bisa membuktikan. Karena gue tuh kalau walaupun ibarat kata gini Bet, gue ngasih orang nggak pernah banyak Bet. Paling banyak gue ngasih